Halo Kak Aziza, tumben Kak kesini. Ini loh Zai, aku mau mendaftarkan adikku. Loh, adiknya Kak? Wah, udah besar ya. Emang gak daftar di negeri dulu Kak? Gak tahu Zai, dia tuh susah orangnya. Kamu gak mau nyoba sekolah negeri dulu? Tuh kan gak mau. Kenapa sih? Mau Kak, gak enak. Terus kalau dulu garu mau? Tuh kan Zai, tahu sendiri kan? Oke, namanya siapa Dek? Azwan Syahril Maulana. Oh, Azwan Syahril Maulana. Wah, bagus banget ya namamu. Kak Azizah, keistimewaan adiknya apa ya Kak? Yang pertama Zai, dia itu cakep. Ya nggak sih? Bener banget Kak. Terus apa lagi Kak? Terus yang kedua, dia tuh jago banget ngajinya. Wow, terus? Dan yang terakhir, dan nggak lupa ya, dia tuh rajin banget sholatnya. Wow, Masya Allah. Ngomong-ngomong nama kakak siapa? Oh, nama aku Zaira. Azwan, kamu dapat potongan 4 juta rupiah. Seneng gak? Seneng kak. Buat apa? Di HP. Wow. HP ku aja jelek. Kita akan baca surat Luqman, surat ke-31, ayat 12 sampai 19. 12. Walaqad ataina sampai 19. Sudah ketemu ya? Oke, sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Ya, sebelum ditutup Al-Qur'annya, Bu Amal ingin tanya dulu, ada yang kenal sama Luqman? Siapa Luqman? Siapa aja? Hah? Teman? Temanmu ada yang namanya Luqman? Oke, teman. Ada lagi yang kenal sama Luqman? Siapa? Yang jaga warkop. Ada lagi yang kenal Luqman? Tukang bakso. Oke, ada lagi? Oh, ada salah satu orang tua yang namanya Luqman. Oke. Kemudian menurut kalian, nama Luqman kok bisa tercantum dalam Al-Qur'an itu alasannya apa? Baksonya laris. Padahal Al-Qur'an ini turun, Al-Qur'an ini itu dibuat sebelum Pak Luqman yang tukang bakso itu lahir. Masya Allah. Ada yang tahu? Kenapa ya kok ada nama Luqman di dalam Al-Qur'an? Padahal Luqman ini nabi atau tidak? Nabi bukan? Nabi bukan? Bukan. Terus di dalam Al-Qur'an itu ada surat Nuh. Kalau surat Nuh nabi atau bukan? Nabi. Kalau Muhammad? Nabi. Ibrahim? Nabi. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada surat Nuh, ada surat Ibrahim, ada surat Muhammad, yang itu adalah salah satu dari nama-nama nabi. Dan kemudian Luqman. Luqman ini bukan seorang nabi, tapi oleh Allah diberi keistimewaan sampai namanya itu dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Hanif, kira-kira kenapa nak? Danu, kira-kira kenapa nak? Nggak tahu. Ya, karena apa, Hanif?
Ya, salah satunya adalah itu. Ya, tepuk tangan untuk Hanif. Jadi, Luqman ini adalah seorang ayah, seorang bapak. Keistimewanya apa dari bapak-bapak kita? Keistimewaannya adalah Luqman ini selalu menasehati anaknya untuk satu, benar apa yang dikatakan Hanif, tidak boleh lupa sholat. Ada yang belum sholat subuh di sini? Sudah ya, sudah sholat subuh semua ya. Alhamdulillah. Ya, jadi pesannya Luqman kepada anaknya itu adalah yang pertama, jangan sampai kita lupa sholat. Bu, kalau saya tidurnya habis maghrib, bangunnya subuh, terus sholat isya-nya gimana? Kalau memang kalian itu benar-benar sudah tidak tahan, benar-benar sudah tidak mampu menahan matanya untuk melek, untuk terbuka, untuk sholat, maka lebih baik dijamak saja daripada kebablasan, terus sholat subuh, sholat isya-nya ketinggalan. Gitu ya Bu, kalau misalkan jamaknya sampai subuh boleh? Boleh nggak? Maghrib, isya, subuh dijamak semua boleh? Boleh kata Danu. Ya, kata Danu nggak boleh. Karena subuh itu tidak ada pasangannya untuk dijamak. Dan subuh itu hanya 2 rakaat. Gampang ya sholat subuh ya? Gampang. Sholat yang paling gampang adalah sholat subuh. Karena hanya 2 rakaat. Betul? Ya, jadi kalau kalian ingin menjamak, syaratnya menjamak itu apabila 1, kalian sakit. 2, apabila kalian bepergian. 3, apabila keadaannya sangat darurat. Itu baru boleh dijamak. Dijamaknya qashar apa dijamak full, Bu? Sebisa mungkin dijamak yang full. Jadi kalau maghrib sama isya ya 3 sama 4. Kalau duhur sama asar berarti 4 sama 4. Gitu ya. Dan kalau Bu, saya itu kalau subuh itu bangunnya jam 6, matahari sudah terbit. Apakah boleh sholat subuh? Boleh. Kalian pokoknya bangun jam berapapun itu dalam keadaan benar-benar ngantuk ya, bukan karena bangun subuh terus tidur lagi, nggak sholat subuh ya. Jadi habis semalam tidur kok capek ngantuk, terus kok bangunnya jam 6, maka tetap kalian sholat subuh. Bisa ya? Bisa. Oke, Bu Amal ulangi lagi tadi. Pesan Luqman kepada anaknya adalah 1, tidak boleh meninggalkan. Yang kedua, apa Hanif? Puasa. Yang kedua adalah kalian harus sering-sering bersyukur. Karena banyak di antara kalian itu yang bangun pagi tidak bisa bangun Kita harus bersyukur sampai hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa masih bisa masih bisa bermain sama temannya. Di luar sana banyak di usia kalian itu yang tidak bisa sekolah, tidak bisa makan sushi, tidak bisa makan ramen, nggak bisa makan takoyaki, topoki, apa lagi?
Samyang. Tidak suka ya. Itu karena mereka memang belum bisa membeli itu, belum bisa mendapatkan itu. Maka kalian yang sudah bisa makan mie, makan gorengan di kantin, minum es di kantin, maka bersyukurlah. Yang ketiga yang paling penting adalah pesan Luqman, jangan sampai kamu syirik kepada Allah. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Allah itu akan mengampuni segala sesuatu bentuk dosa kecuali syirik. Jadi kalau misalkan kalian menyembah Allah sambil menyembah berhala, maka itu termasuk syirik. Atau menyembah Allah sambil minta doa ke seseorang yang kalian nilai pintar, itu juga termasuk syirik. Atau mungkin kalian main HP terus sampai lupa sholat, itu juga termasuk. Atau suka sama temannya sampai sukanya itu melebihi sukanya kepada Allah, itu juga termasuk. Maka suka dan benci itu sewajarnya. Suka yang paling tinggi atau cinta yang paling tinggi itu cinta kepada Allah. Bisa dipahami? Oke, Bu Amal ulangi lagi ya. 3 pesannya Luqman kepada 3 pesan Luqman kepada anaknya. Yang pertama adalah jangan lupa salat. Yang kedua harus bersyukur. Yang ketiga jangan Siswa-siswi Mugaru siap melaksanakan ini? Kurang keras siap? Oke, sekian dari Bu Amal. Terima kasih untuk Mbak Anissa, bisa kembali ke tempatnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.